Cinta Bernoda Darah, Jilid 6 Bagian 2. Suma Boan tersenyum, lalu menoleh kepada Wesio kepala dan menjura. Maaf, Lo Suhu, bahwa aku tadi menaruh curiga kepadamu. Kiranya semua ceritamu benar belaka dan kedua orang muda itu tidak berada di sini. Akan tetapi, siapa kira, aku bertemu dengan nona kenalanku ini. Harap kau orang tua suka memberi kesempatan kami bicara berdua saja. Wesio tua itu mengangguk dan mengundurkan diri dengan sikap tenang dan sabar. Suma Boan lalu menghadapi Xian Eng. Pemuda yang sudah banyak pengalamannya dengan wanita ini sekali pandang saja dapat menjenguk isi hati Xian Eng, bahwa sedikitnya gadis ini tidak marah dan tidak benci kepadanya. Dan memang ia pernah amat tertarik hatinya oleh gadis ini, maka pertemuan yang tak sengaja dan tak tersangka-sangka ini tentu saja mendatangkan rasa girang di hatinya. Tadi ia menyelidik tentang pemuda dan pemudi yang mengacau rumahnya dan yang jejaknya menuju ke kuil ini. Ia telah menyiapkan orang-orangnya di sekeliling kuil, bahkan Tok Sim Lotong, seorang tokoh Kang Ong sahabat baik It Gan Kai Ong, sudah datang pula dan kini ikut menjaga di luar kuil untuk menghadapi dua orang muda yang amat lihai itu, juga kalau sekiranya perlu, menghadapi suling emas. Suma Boan maklum bahwa suling emas takkan mau mengganggunya, hal ini ada rahasianya, akan tetapi dia sendiri selalu berusaha untuk menangkap dan kalau mungkin membunuh orang yang amat dibencinya itu. Karena adanya Tok Sim Lotong inilah, maka Suma Boan berbesar hati dan berani memasuki kuil di kota raja. Sahabat suhunya yang berjuluk Tok Sim Lotong, atau anak tua berhati racun, memiliki kepandaian yang amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri. Nona Liu, aku bukan si Liu, melainkan si Kam, bantah Xian Eng. Suma Boan tercengang. Lo, dahulu kau dan kakakmu mengaku sebagai adik-adik dari Liu Busong. Mengertilah sekarang Xian Eng mengapa tadi pemuda bangsawan ini menyebutnya Nona Liu. Ia tersenyum manis dan hati Suma Boan makin berdebar. Tak salah lagi, bocah ini bukan saja tidak membenciku, malah agaknya, manis sekali wajah itu. Sesungguhnya dia kakakku, kakak sulung. Akan tetapi bukan aku yang berganti nama keturunan, melainkan dia. Sebetulnya dia bernama Kam Busong. Suma Kongcu, kau agaknya kenal baik dengan kakakku. Bolehkah aku mendengar di mana adanya kakak Busong sekarang ini dan apakah urusannya maka kau agaknya bermusuhan dengan dia? Apakah kau betul-betul hendak bertemu dengan dia, Nona? Sayang bahwa pertemuan pertama antara kita ternoda oleh permusuhan sehingga aku khawatir kalau kau takkan dapat percaya kepadaku lagi. Suma Boan menarik napas panjang penuh penyesalan. Aku percaya kepadamu. Ayahmu seorang pangeran, sebagai puteri seorang bekas jenderal besar. Aku tahu bahwa kita menjaga nama baik leluhur kita yang sudah banyak membuat jasa kepada negara. Suma Boan membelalakkan kedua matanya. Kiranya kau seorang gadis bangsawan, Nona? Ayahmu seorang jenderal? Mengapa Busong memakai si Liu dan tidak pernah bilang bahwa dia putra seorang jenderal besar? Kalau saja ia dahulu mengaku secara terus terang, kiraku takkan timbul permusuhan ini. Apakah yang telah terjadi? Dan di mana dia sekarang? Nona, kurasa bukan di sini tempat kita bicara. Ceritanya panjang dan agaknya perlu kuperlihatkan bukti-buktinya kepadamu agar kau dapat percaya. Adapun untuk dapat bertemu dengan kakak sulungmu itu, kurasa membutuhkan perjalanan jauh yaitu ke negara Nanchao. Maukah kau ikut denganku ke Nanchao? Kutanggung kau akan dapat bertemu dengan kakakmu di sana karena dia pasti akan hadir pada pesta yang diadakan oleh agama Bengkao. Xian Eng menjadi bingung. Ia tahu bahwa antara Lin Lin dan Suma Boan terdapat permusuhan seperti yang telah diceritakan oleh Lin Lin kepadanya. Dan agaknya Suma Boan sekarang ini pun datang untuk mencari Lin Lin dan Bok Liong. Kalau Lin Lin pulang dan bertemu dengan Suma Boan, agaknya tentu akan terjadi hal yang hebat karena Lin Lin sukar diurus. Ia harus dapat mengambil keputusan tepat. Baiklah, Suma Kongcu, aku percaya kepadamu. Tunggu kuambil buntalan pakaianku sebentar. Xian Eng cepat memasuki kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaiannya. Ia tidak meninggalkan pesanan sesuatu untuk Lin Lin karena ia maklum bahwa kalau ia meninggalkan pesan, tentu Lin Lin akan mengejarnya. Karena ini pula, sengaja ia tidak berpesan sesuatu kepada para Wesio, dan Suma Boan sudah memberi ingat kepada para Wesio agar tidak memberitahukan siapapun juga tentang kedatangannya malam hari itu. Di luar kuil, para anak buah Suma Boan menjaga sambil bersembunyi. Hanya Tok Sim Lotong yang muncul menjumpainya. Xian Eng memandang dengan mata terbelalak dan hatinya merasa ngeri. Orang yang muncul seperti bayangan setan ini,
Tidak dapat ia mengikuti gerakannya dan dari mana datangnya, adalah seorang laki-laki yang bentuknya seperti anak kecil bodoh, tapi tubuhnya sudah tinggi melebihi tingginya orang biasa. Kepalanya gundul plontos, tubuhnya kurus sekali. Laki-laki ini sudah tua, buktinya wajahnya yang kurus penuh keriput dan mulutnya yang selalu terbuka itu dihias gigi-gigi ompong. Hebatnya, orang ini tidak berpakaian, atau lebih tepat, hanya memakai cawat, yaitu kain panjang yang dilibatkan di sekeliling pinggang dan paha untuk menyembunyikan anggota rahasia saja. Kakinya pun tidak bersepatu, akan tetapi, biarpun orang ini lebih pantas disebut orang gila yang terlepas dari neraka, atau sebangsa siluman yang tersesat keluar dari neraka, ternyata Sumaboan bersikap amat hormat. Dengan suara seperti orang sakit napas, orang yang seperti bocah cacingan ini bertanya tak acuh, mana suling emas? Belum habis pertanyaannya ia sudah menguap dengan suara memuakan. Harap Lo Qianwei Su dimaafkan. Dugaan Ticu keliru, ternyata dia tidak berada di sini, malah dua orang musuh Ticu juga sudah kabur. Ticu persilakan Lo Qianwei bersama Ticu malam ini mengasuh di rumah adik Ticu di kota raja. Besok pagi-pagi kita berangkat ke Nanchao. Suruh aku tidur di rumah gedung? Tak sudi. Aku tidur di kolong jembatan di luar kota, besok kita bertemu di luar tembok kota. Setelah berkata demikian, tanpa memberi kesempatan kepada Sumaboan untuk menjawab, ia menoleh ke kiri dan mulutnya mengeluarkan suara seperti cecak. Hampir Xian Eng meloncat kaget dan jijik ketika tiba-tiba terdengar suara mendesis dan seekor ular sebesar paha dan panjangnya 2 meter lebih merayap dari tempat gelap, langsung merayap melalui kaki yang kurus panjang itu, terus melingkar dengan enaknya pada pinggang, dada dan leher. Kemudian, alangkah kaget dan herannya Xian Eng ketika sekali menggerakkan kaki-kakinya yang panjang, si jangkung itu telah lenyap seperti amblas ke dalam bumi saja. Xian Eng menjadi kagum, heran, ngeri, jijik dan takut. Ia merasa seperti berhadapan dengan seorang iblis lain, yaitu Hek Giam Lo. Sumaboan tersenyum melihat Xian Eng berdiri dengan muka pucat dan mulut setengah terbuka itu. Nona Kam, tidak aneh melihat kau terheran-heran. Beliau tadi bukanlah seorang biasa, melainkan seorang sakti yang amat terkenal di dunia Kangou. Julukannya adalah Tok Sim Lo Tong dan nama besarnya tidak kalah oleh Suhu It Gan Keong sendiri. Beliau adalah seorang di antara Tian Telio Kuai, kesaktiannya tak perlu dibicarakan lagi. Dengan beliau sebagai teman seperjalanan, aku tidak takut kepada siapapun juga, dan kita akan melakukan perjalanan dengan aman ke Nanchao. Kau maksudkan kita akan melakukan perjalanan bersama? Dia tadi? Sumaboan tertawa dan giginya yang putih berkilau tertimpa sinar bulan. Tidak usah kau takut, Nona. Dia tidak akan mengganggumu, malah menjadi pelindung kita. Pula perlu kunyatakan bahwa dengan adanya aku di sampingmu, tak perlu kau takut apapun juga. Biarpun tidak secara langsung agar tidak membuat kaget gadis yang masih hijau ini, Sumaboan mulai dengan rayuannya. Kemudian ia mengajak Xian Eng berjalan menuju ke tengah kota di mana terdapat sebuah gedung yang mentereng dan bagus, gedung seorang pangeran. Sambil berjalan, mulailah Sumaboan bercerita. Secara singkat ia telah menceritakan hal ini kepada Busin, akan tetapi kalau kepada Busin ia bercerita dengan penuh kebencian, tidaklah demikian kali ini. Kakakmu Liu Busong itu dahulu adalah seorang pelajar miskin yang datang ke kota raja untuk mengikuti ujian. Melihat wajahnya yang tampan dan bakatnya yang baik dalam kesusastraan, ayahku yang pada masa itu kepala pengawas ujian, menaruh kasihan. Apalagi karena kakakmu gagal dalam ujian. Ayah lalu menolongnya, memberi pekerjaan sebagai tata usaha di gedung perpustakaan yang juga menjadi pegangan ayah. Ia rajin dan pekerjaannya dilakukan dengan baik sehingga ayah makin sayang dan percaya kepadanya. Kadang kala kakakmu itu disuruh melakukan pekerjaan tulis-menulis di gedung kami. Malah ia bersahabat baik denganku, karena usia kami memang sebaya dan aku tidaklah demikian lancar dalam pelajaran sastra. Ia banyak membantuku dalam hal itu. Pemuda bangsawan itu berhenti dan menarik napas panjang. Xian Eng senang sekali mendengar cerita ini. Kiranya dia ini sahabat baik kakakku. Ceritamu itu baik sekali. Tapi, mengapa lalu terjadi permusuhan, Kongcu? Nona, amatlah tidak enak mendengar suaramu yang merdu lewat mulutmu menyebutku Kongcu. Akan tetapi, kau seorang putera pangeran. Dan kau pun puteri seorang Goan Sui, atau jenderal. Setelah ku ketahui bahwa kau ini adik Busong yang pernah menjadi sahabat baikku, perlukah kita saling bersikap sungkan? Apalagi kita akan mengadakan perjalanan jauh bersama, alangkah tidak enaknya kalau kau menyebut Kongcu,
atau tuan muda, dan aku menyebut Siokia, atau Nona. Jantung dalam dada Xian Eng bergelora, membuat mukanya terasa panas. Biarpun mereka berjalan di bawah sinar bulan yang remang-remang karena terhalang awan sehingga mukanya takkan tampak, namun Xian Eng menunduk, khawatir terlihat wajahnya yang membayangkan gelora hatinya. "Abis, bagaimana?" katanya setengah berbisik. Suma Boan menatap wajah yang tunduk itu, hatinya girang bukan main. Gadis ini cantik manis, biarpun kepandaiannya hanya lumayan saja, namun wataknya gagah berani, dan putri jenderal besar pula. Lebih penting lagi, dia ini adik Busong. Karena kau terlalu sungkan tadi, aku sendiri sampai takut menanyakan nama. Bolehkah aku mengetahui namamu dan selanjutnya ku panggil kau adik, sedangkan kau menyebutku kakak? Makin panas kedua pipi Xian Eng. Tiba-tiba kakinya tersandung batu dan ia hampir terguling. Suma Boan cepat-cepat menangkap lengannya untuk mencegah gadis itu jatuh. "Hati-hati," serunya. Agak lama juga baru lengan ini dilepas kembali. Padahal, seorang dengan kepandaian seperti Xian Eng, tak mungkin bisa jatuh hanya karena tersandung batu kakinya. Hal ini keduanya cukup maklum. "Namaku Kam Xian Eng, nama yang indah. Adik Xian Eng, kau tentu sudi menyebutku kakak, bukan?" Dengan suara lirih dan kepala tetap tunduk Xian Eng menjawab. "Tentu saja, akan tetapi, kita baru saja berkenalan, dan aku masih belum tahu apakah kau ini terhitung sahabat ataukah musuh." "Hahaha, kau lucu. Tapi benar juga, memang ceritaku tadi belum selesai. Nah, kau dengarlah, Busong bekerja pada ayah sampai lebih dari 3 tahun. Pada suatu malam, malam celaka itu, kakakmu tertangkap basah sedang berduaan dengan adikku perempuan bernama Suma Cheng." Hening sejenak dan terdengar Xian Eng memprotes, tapi tentu adikmu, suka kepadanya." Suma Boan menarik napas panjang. "Itulah soalnya, kiranya sudah lama juga agaknya, lebih setahun, mereka itu saling mencinta di luar tahu semua orang. Akan tetapi kau tahu sendiri, tak mungkin ayah menyetujui hal ini. Pertama, adikku itu sudah ditunangkan dengan Pangeran Qiang. Kedua, kakakmu yang mengaku si Liu itu memperkenalkan diri sebagai seorang sebatang kara yang tak berayah ibu lagi, bahkan katanya datang dari sebuah dusun kecil, sama sekali tidak berdarah bangsawan. Maka tadi kukatakan, sayang kami tidak tahu bahwa dia itu putra seorang jenderal. Kemudian bagaimana? Lalu kakakku itu, diapakan dia?" Suara Xian Eng mengandung was-was, juga berada di pinggir jurang kemarahan dan dendam. Tentu saja seorang yang cukup berpengalaman macam Suma Boan tahu akan hal ini dan ia sudah berhati-hati. "Aku tidak dapat menyalahkan ayahku dalam hal ini. Ayah marah dan malu bukan main. Kalau tidak kucegah, agaknya adikku itu sudah dibunuhnya malam hari itu juga. Baiknya dapat kudinginkan hatinya, adikku diampuni dan Busong dimasukkan dalam penjara. Sebagai seorang yang dianggap tak kenal budi, sudah ditolong oleh ayah sampai 3 tahun lebih, kiranya membalas dengan penghinaan yang mencemarkan nama baik keluarga. Ayah tak dapat mengampuninya, lalu menyerahkan kepadaku untuk membunuh Busong." Xian Eng menghentikan langkahnya, membalik dan memandang wajah Suma Boan dengan mata berapi. Suma Boan menggelengkan kepalanya. "Tidak, adik Xian Eng. Jangan kau sangka bahwa aku mau begitu saja membunuh seorang yang sudah 3 tahun menjadi sahabat baikku. Tidak, tentu saja di depan ayah aku tidak berani membantah, karena aku pun dapat menyelami perasaan ayah dan secara jujur aku harus membenarkan hukuman itu. Namun, betapapun juga, aku tidak tega untuk melakukan perintah ayah. Aku lalu mendatangi Busong di kamar tahanan, dan berunding dengannya. Aku hendak menjalankan siasat, menyuruh teman-teman dari luar kota yang pandai untuk 3 hari kemudian, malam-malam menyerbu dan membebaskan Busong. Dengan akal demikian Busong akan tertolong dan aku sendiri tidak disalahkan ayah karena memang tahanan diserbu penjahat-penjahat pandai." Kembali pemuda bangsawan itu berhenti, menjadi ragu-ragu. "Kemudian bagaimana, Koko?" Diam-diam Suma Boan tersenyum girang karena jalan ceritanya telah membuat hati gadis itu kembali mesra terhadapnya, sehingga menyebutnya Koko, atau Kanda, dengan suara demikian merdu dan mesra. Tentu saja Xian Eng takkan berani menyebutnya Koko kalau saja ia tidak mendahului menyebut gadis itu adik. Untuk memudahkan rencanaku itu, pada malam hari ketiganya, di depan ayah aku mencambuki Busong dan mengikatnya pada balok bersilang. "Seperti yang kau lakukan terhadap kakakku Busin itu, apakah kau juga menyiksa kakak Busong dengan anak panahmu?" Bukan main kagetnya hati Suma Boan mendengar pertanyaan ini. Hampir saja ia melompat menjauhi,
seakan-akan pertanyaan itu merupakan seekor ular berbisa yang menyerangnya tiba-tiba. Akan tetapi melihat sikap Xian Eng masih biasa, hanya pada suaranya terkandung kegetiran, ia dapat menguasai perasaannya dan berkata, "Dari mana kau bisa tahu tentang kakakmu Busin? Apakah kau sudah berjumpa dengannya?" "Belum, akan tetapi aku mendengar dari suling emas." "Ah, kiranya dia pula yang telah membawa pergi Busin?" Heran sekali. Mengapa heran? Dia seorang pendekar yang sakti. Aneh sekali, dia benar-benar orang aneh. Suma Boan berkata lirih kepada diri sendiri. Memang dia aneh, akan tetapi sakti dan kalau tidak ada dia, agaknya aku dan kakak Busin tentu telah tewas. Kau tidak tahu akan urusannya, Moi Moi. Dengarlah baik-baik, dan kau akan mengerti mengapa aku menjadi marah dan benci kepada Busong sehingga ketika kau dan Busin muncul, aku tidak dapat menahan kemarahanku. Telah kuceritakan tadi, aku menyiksa Busong hanya untuk main sandiwara di depan ayah saja. Terang saja aku hanya mencambukinya agar ayah percaya. Lalu aku dan ayah pergi meninggalkan Busong terikat di taman dan aku mengerti bahwa menjelang tengah malam, tentu teman-temanku yang sudah siap akan datang menyerbu dan membawanya lari keluar kota. Akan tetapi, apa yang terjadi? Teman-temanku benar menyerbu, akan tetapi Busong sudah tidak ada lagi di sana. Kegagalan ini membuka rahasiaku sehingga ayah marah bukan main kepadaku dan hampir aku diusirnya kalau saja ibu tidak turut campur. Nah, karena melanggar janji dalam rencana itulah aku menjadi benci kepada Busong. Apalagi setelah beberapa tahun kemudian, adikku sudah menikah dengan pangeran tunangannya. Busong secara sembunyi muncul lagi dan bahkan berani mengunjungi taman adikku, mengadakan pertemuan di sana. Apa? Xian Eng berseru dengan hati tidak karuan. Heran, penasaran, juga terharu sekali. Demikian besarkah cinta kasih kakaknya terhadap Suma Cheng sehingga kakaknya tidak melihat kenyataan bahwa kekasihnya itu sudah menjadi istri orang lain. Suma Boan mengangguk-angguk. Itulah sebabnya mengapa aku tidak dapat menahan sabar lagi ketika melihat kau dan Busin muncul dan mengaku sebagai adik dari Busong. Apalagi terhadap Busin yang ketika ku ceritakan hal ini malah membela kakaknya sehingga kemarahanku menjadi-jadi. Baiknya aku masih ingat dan tidak membunuhnya. Dan bukan main bingung hatiku ketika melihat kau lenyap. Syukur kau telah tertolong dari tangan Hek Giamlo yang mengerikan. Kalau begitu, agaknya, kakak Busong memang keterlaluan. Kalau kekasihnya, adikmu itu sudah menjadi istri orang lain, tidak semestinya ia datang mengunjunginya. Akan tetapi, bagaimana kau bisa tahu bahwa kita akan dapat bertemu dengan dia di Nanchao? Suma Boan tersenyum penuh rahasia. Dia mempunyai hubungan dengan kerajaan Nanchao. Kita pasti akan bertemu dengannya di sana. Kau percayalah kepadaku, adik Xian Eng. Kalau aku tidak percaya kepadamu, masa aku suka ikut? Mereka memasuki pekarangan sebuah gedung indah. Beberapa orang penjaga segera maju menghadang, akan tetapi mereka cepat memberi hormat ketika melihat Suma Boan membuka pintu depan dan seorang di antara mereka berlari-lari ke dalam untuk melaporkan kedatangan mereka. Suma Boan mengajak Xian Eng terus ke dalam, malah dengan ramah ia menggandeng tangan gadis itu. Di ruangan tengah mereka disambut oleh seorang wanita yang cantik sekali dan mengenakan pakaian mewah. Sejenak Xian Eng tercengang dan kagum. Wanita itu lebih tua beberapa tahun daripadanya, wajahnya yang cantik jelita membayangkan keagungan, rambutnya yang panjang hitam itu digelung indah dan dihias permata mutu manikam. Sepasang matanya yang bersinar-sinar, dagunya yang runcing dan tubuhnya yang langsing padat mengingatkan ia akan Linlin. Akan tetapi, tentu saja berlainan sekali karena Linlin mempunyai kecantikan yang asing, sedangkan wanita ini adalah seorang yang cantik seperti dewi dalam gambar. Ia cepat-cepat menjura dengan hormat ketika wanita itu berkata, suaranya halus dengan gerak-gerik yang lemah gemulai. Towako, atau kakak, malam-malam begini kau datang mengunjungiku, dari manakah dan ada keperluan apa? Dan adik ini, siapakah? Xian Eng kini memandang sekali lagi, dengan penuh perhatian setelah mengerti bahwa inilah kiranya wanita yang menjadi kekasih hati kakaknya. Ah, pantas saja kakak sulungnya tergila-gila, karena memang wanita ini hebat. Diam-diam ia menaruh kasihan kepada kakaknya, juga kepada wanita ini yang ternyata telah gagal dalam percintaan. Cheng Moi, atau adik Cheng, aku mempunyai urusan di kota raja sehingga agak terlambat datang ke sini. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke selatan, menghadiri pesta agama Beng Kau di Nanchao bersama Nona Xian Eng ini. Maafkan kalau aku mengganggu, tapi mana suamimu? Pandang mata Xian Eng yang tajam menangkap wajah yang tiba-tiba muram itu,
dan suaranya yang halus merdu tadi berubah tergetar membayangkan batin yang tertekan. Ah, dia tidak berada di rumah, semenjak sore tadi pergi bersama teman-temannya. Kemudian suaranya meninggi, wajahnya berseri lagi seakan-akan ia memaksa diri melupakan hal itu dan mengubah percakapan. Adik ini tentu lihai sekali ilmu pedangnya. Adik, kau murid siapakah? Towako, biarkan dia tidur bersamaku agar kami dapat bercakap-cakap. Kau sendiri pakailah kamar di sebelah timur. Akan kuperintahkan pelayan membereskannya. Sumaboan tersenyum. Baiklah, ia lalu meninggalkan dua orang wanita itu. Akan tetapi sebelum lenyap di ruangan lain, terdengar suaranya. Asal kau tahu saja bahwa adik Xian Eng adalah adik dari Busong. Suma Cheng menahan seruannya dengan menaruh tangan kiri di depan mulut, matanya terbelalak memandang Xian Eng, wajahnya menjadi pucat. Xian Eng makin kasihan melihat ini dan maklumlah ia bahwa biarpun wanita ini sudah bersuamikan orang lain namun tetap mencinta kakaknya. Xian Eng cepat memegang tangan Suma Cheng dan berkata, Enci, harap kau jangan kaget. Pertemuan ini tidak kusengaja, hanya kebetulan saja. Baru saja aku mendengar tentang kakakku dan kau. Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan kakak Busong dan sekarang aku sedang mencarinya. Suma Kongcu menyatakan bahwa kalau aku ikut dengannya ke Nanchao, pasti aku akan dapat bertemu dengan kakak Busong di sana. Suma Cheng menarik tangan Xian Eng. Adik Xian Eng, marilah kita bicara di dalam kamarku. Dari suaranya, tahulah Xian Eng bahwa wanita itu menahan isak, agaknya menjadi amat terharu. Maka ia pun mengikutinya dengan hati berdebar karena ia merasa yakin bahwa dari mulut yang mungil ini ia akan dapat mendengar banyak tentang diri kakaknya. Hiei, dengar kalian semua, aku si Suling Emas selamanya tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang Nanping maupun Nanhan dan kerajaan-kerajaan di selatan lainnya. Mundurlah dan biarkan kami lewat, kami sedang menuju ke Nanchao untuk menghadiri perayaan bengkau di sana. Mundur, aku tidak suka membunuh kalian. Biarpun teriakan Suling Emas itu bagaikan halilintar dan sulingnya digerakkan menjadi segulungan awan kuning yang hebat, ditambah pula di sebelahnya terdapat Lin Lin yang juga menggerakkan pedangnya sehingga gulungan sinar kuning yang lebih muda menyilaukan mata dan mengandung hawa dingin mengancam para pengurung, namun puluhan orang yang mengurung mereka itu tidak mau mundur, malah mendesak makin hebat. Jangan kira aku takut, tikus-tikus tak tahu diri. Suling Emas membentak dan terdengarlah bunyi senjata yang patah-patah ketika sulingnya bergerak membabat pedang dan golok yang malang melintang di depannya. Lin Lin, serang dan robohkan mereka, tapi jangan bunuh. Akan tetapi, jumlah pengeroyok makin banyak dan mereka berteriak-teriak, bunuh anjing pengkhianat. Jangan percaya omongan anjing penjilat Sung Utara. Dalam perjalanan mereka ke Nanchao, Suling Emas dan Lin Lin tiba di luar kota Banin di pinggir sungai Yang Cekiang. Di tempat inilah mereka dihadang kemudian dikeroyok oleh banyak sekali orang yang kesemuanya mahir ilmu silat dan membawa senjata. Hal ini saja cukup membayangkan bahwa mereka ini memang sudah berjaga di situ, dan bahwa pencegatan terhadap Suling Emas dan Lin Lin memang sudah diatur lebih dulu. Biarpun puluhan orang pengeroyok itu adalah orang-orang yang melihat gerakan-gerakannya, ternyata pandai mainkan senjata tajam, namun mereka bukanlah lawan Lin Lin apalagi Suling Emas. Sebentar saja golok-golok dan pedang-pedang berpelantingan, dan tubuh-tubuh terluka roboh saling tindih. Tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan bumi. Agaknya suara ini merupakan komando karena para pengeroyok makin nekat dan mendesak, kemudian muncullah di antara para pengeroyok itu dua orang yang hebat-hebat. Mereka adalah dua orang laki-laki tua yang hampir telanjang. Hanya cawat dan celana yang menutupi tubuh mereka. Biarpun keduanya sama menjijikkan seperti binatang atau manusia hutan yang liar, namun keadaan mereka jauh berbeda. Yang seorang bertubuh gemuk dan di tengkuknya terdapat daging punuk yang besar seperti punuk di punggung sapi jantan. Kedua lengannya panjang berbulu, kelihatan kuat sekali, sedangkan 10 jari tangannya berkuku panjang dan kotor. Kepalanya gundul, mata dan mulutnya membayangkan kebuasan yang mengerikan. Orang kedua tinggi kurus, juga tak berbaju, hanya bercawat, juga gundul dan mukanya sama buas dan mengerikan. Kita pernah bertemu dengan yang tinggi kurus itu, karena ia bukan lain adalah Tok Sim Lotong, sahabat baik It Gan Kai Ong yang melakukan perjalanan bersama Sumaboan. Adapun yang gendut itu juga bukan tokoh sembarangan, karena dia adalah kakak si tinggi kurus, berjuluk Toat Beng Koai Jin, atau manusia aneh pencabut nyawa. Seperti juga Tok Sim Lotong, Toat Beng Koai Jin ini termasuk seorang di antara Tian Telio Koai, si enam jahat. Melihat munculnya dua orang kakak beradik ini, kagetlah Suling Emas, akan tetapi ia pun menjadi marah sekali.
Aha, kiranya Toat Bengkoai Jin dan Toksim Lotong, dua manusia buas yang berdiri di belakang semua ini. Kalian mau apa? Hehe, suling emas, menyerah kau dan gadis itu. Toat Bengkoai Jin menggeram, air liurnya menetes dari pinggir mulut. Lin Lin mengkirik penuh kengerian. Suling emas, menyerahlah menjadi tawananku kalau mau selamat. Si tinggi kurus Toksim Lotong mengeluarkan suaranya yang tak enak didengar. Tiba-tiba suling emas tersenyum lebar dan Lin Lin yang menoleh kepadanya menjadi bengong. Baru kali ini ia melihat suling emas tersenyum lebar. Wajahnya berubah sekali, kemuraman lenyap, wajah itu berseri-seri menjadi amat tampan. Alangkah inginnya dapat melihat suling emas seperti itu selalu. Kalian kira aku manusia macam apa? Bisa kalian ancam untuk menyerah? Hehe, aku tahu kau tentu melawan. Lebih baik lagi, tinggal menyeret bangkaimu ku bawa pulang. Toat Bengkoai Jin terkekeh lalu menerjang maju, menubruk Lin Lin. Gerakannya kelihatan lambat, tubuhnya begitu besar dan kaku. Akan tetapi entah bagaimana, tubrukan ini hampir tak terhindarkan oleh Lin Lin. Baiknya ia cepat mengayun pedang yang menjadi sinar kuning berkelebat di depan tubuhnya, merupakan senjata yang amat kuat dan agaknya Toat Bengkoai Jin maklum pula akan keampuhan pedang pusaka ini, maka ia menggeram dan mengubah gerakan menubruk menjadi gerakan mencengkeram dari samping bawah. Sementara itu Toksim Lotong juga sudah mengeluarkan senjata istimewa, yaitu seekor ular yang besar dan panjang. Ular dilibatkan di leher dan pinggang, ia sendiri memegang leher ular dan bersilatlah ia dengan kacau balau menerjang suling emas. Biarpun kelihatannya ia berjingkrak dan bersilat kacau balau seperti itu, namun suling emas yang sudah mengenalnya maklum bahwa si tinggi kurus ini amat hebat kepandaiannya. Justru di dalam kekacau balauan gerakan inilah terletak kekuatannya. Apalagi, senjata, ular hidup itu bisa mulur dan mengkeret, amat sukar diduga perkembangannya. Angin pukulan yang menyambar-nyambar disertai bau amis dan berbisa, membayangkan tenaga sinkang yang mukjizat, bercampuran dengan hawa ilmu hitam dan hawa beracun. Di samping ini, masih banyak sekali orang yang mengeroyok suling emas dari kanan kiri dan belakangnya.